Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Abdul Bari Fatoni, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS. Hari ini kita akan membahas materi tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita mulai dengan sedikit tebak-tebakan. Jadi, pertanyaannya adalah, kapan hari lahir Pancasila? Apakah kamu tahu jawabannya? Ayo, coba tebak. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, jawabannya tanggal 1 Juni, tapi tepatnya pada tahun 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan nama dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu topik yang paling mendasar dalam sejarah bangsa kita, yaitu kelahiran Pancasila. Ayo kita telusuri cerita di balik pembentukan nilai-nilai yang menjadi pondasi bangsa Indonesia. Jadi, siapkah teman-teman untuk memulai? Mari kita mulai obrolan kita tentang sejarah kelahiran Pancasila. Baik, kita mulai dari zaman sejarah kelahiran Pancasila. Nah, sekarang kita mulai dari zaman purba, di mana nilai-nilai Pancasila sudah terbentuk sejak zaman praaksara. Upacara keagamaan, prasasti kerajaan, itu semua mengungkapkan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu sudah ada. Selanjutnya, pada masa keemasan Kerajaan Nusantara, di mana keberadaan kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Wangsa Sanjaya, dan Sailendra menandai kemakmuran Indonesia. Candi-candi megah seperti Borobudur dan Candi Prambanan mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang kuat. Namun, masa keemasan itu terusik dengan kedatangan penjajah Eropa yang menguasai Indonesia selama berabad-abad. Para pahlawan berjuang keras menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan menegakkan nilai-nilai persatuan untuk melawan penjajah. Nah, puncaknya semangat perjuangan yang terjadi itu pada masa kebangkitan nasional, terutama dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jadi falsafah kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Disitulah nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan diakui sebagai bagian penting dari bangsa Indonesia. Nah, jika kita melihat sejarah tersebut, maka bisa kita ketahui bahwa nilai-nilai persatuan Indonesia telah tertanam dalam masyarakat sejak zaman dahulu. Terbukti dari rasa
persatuan yang diperlihatkan oleh kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dalam mengungkap latar belakang sejarah kelahiran Pancasila dengan menggali peristiwa-peristiwa penting dalam pembentukan negara Indonesia, khususnya dalam hal perumusan dan penetapan dasar negara Indonesia. Sejarah Indonesia dipenuhi dengan perjuangan dan penderitaan saat dijajah oleh Belanda. Namun, ketika Belanda tumbang di tangan Jepang, kondisi bangsa Indonesia tidak menjadi lebih baik. Justru kita seperti terperangkap di antara dua kekuatan penjajah. Kerja paksa, pengambilan hasil panen secara paksa, dan perbudakan menjadi kenyataan yang pahit bagi banyak orang Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, Jepang kalah dari sekutu, dan dengan itu Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Hal ini membuka jalan bagi pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 di bawah kepemimpinan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Para tokoh besar bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno berkumpul untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada tahap perumusan dasar negara, ketika BPUPKI terbentuk, tokoh-tokoh besar bangsa berkumpul untuk merumuskan dasar negara. Pandangan berbeda-beda pun muncul, namun semuanya berakar pada nilai-nilai yang mendasar. Mulai dari Muhammad Yamin yang mengusulkan dasar negara pada tanggal 29 Mei tahun 1945, kemudian Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945, hingga Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Setelah adanya usulan dasar negara tersebut, mari kita bahas proses perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno menjadi garda terdepan dalam merumuskan Pancasila. Dengan rapat yang penuh perdebatan, mereka berhasil mencapai kesepakatan yang menjadi dasar pembentukan negara kita. Yang terakhir, kita akan membahas proses penetapan Pancasila oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah momen proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, PPKI memiliki peran penting dalam menetapkan dasar negara yang telah dirumuskan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI. UUD 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia hingga saat ini mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menegaskan nilai-nilai yang terkandung, yaitu kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi
sebagai landasan utama bagi Indonesia merdeka. Nah, begitulah teman-teman kisah singkat tentang latar belakang sejarah kelahiran Pancasila. Mari kita terus menggali nilai-nilai yang menginspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.